Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-saw wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pemandangan yang hampir selalu kita temui tiap momen pergantian tahun, yakni banyak orang-orang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela berjaga, rela bergadang, lalu meluapkan rasa bahagia dengan aneka petasan, kembang api atau sejenisnya ketika saat-saat yang ditunggu itu tiba. Bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun ini. Yang menjadi pertanyaan, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quranul Karim melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, lain sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup di dunia ini berkualitas? Al-Quranul Karim telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri.
pengertian ibadah itu pun sangat luas. Tak sekedar ritual kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, haji dan sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan bermutu sehingga tak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Ma'asyar muslimin ar-rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana ia menyatakan dengan mengutip hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatul i'radillah ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa anna imra'a dhahabat sa'atun man umri fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dan satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan ini kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru. Momen tahunan ini seyogyanya disikapi secara wajar dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna, dan dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah atau introspeksi dan islah atau perbaikan. Sebuah kata-kata Syekh Ahmad bin Athaillah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam ini patut menjadi renungan. Beliau mengatakan, rubba umrin ista'at ma'amadu, rubba umrin ittasa'at amadu wa qallat amdadu wa rubba umrin qalilah amadu kathiratun amdadu. Artinya, kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. Semoga kita menjadi pribadi yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebijak-bijaknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim.